Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rotama Official. Kali ini kita akan membahas terkait organisasi TPP di tingkat kecamatan. Kenapa harus kita bahas? Karena ini akan memberikan informasi terkait berapa sih sebenarnya jumlah pendamping desa di setiap desa. Terus beberapa desa itu ada beberapa pendamping, dan ini adalah materi yang sangat tepat untuk teman-teman dengarkan atau teman-teman pelajari ya. Oke, kita itu merujuk kepada peraturan keputusan ya, keputusan Menteri Desa nomor 143 tahun 2022. Nah, oke, kita masuk ke dalam pembahasan. TPP di tingkat kecamatan dipimpin oleh satu orang koordinator dari salah satu PD, didukung oleh PD dan PLD, serta pendamping teknis untuk wilayah yang menjadi lokasi program atau kegiatan sektoral. Penetapan wilayah dan lokasi kerja TPP di tingkat kecamatan menjadi kewenangan BPSDM. Nah, sekarang kita akan membahas terkait dengan pendamping desanya dulu ya. Komposisi pendamping desa ditetapkan sebagai berikut. Oke, di nomor 1, kecamatan dengan 1 sampai 4 desa ditetapkan maksimal 1 orang PD dengan tingkat dan tenaga terampil pelaksana ya. Terus nomor 2, kecamatan dengan 5 sampai 10 desa ditempatkan maksimal 2 orang PD dengan tingkatan tenaga terampil pelaksana. Terus di nomor 3, kecamatan dengan 11 sampai 20 desa ditempatkan maksimal 3 orang PD dengan tingkatan tenaga terampil pelaksana. Di nomor 4, kecamatan dengan 21 sampai 30 desa ditempatkan maksimal 4 orang PD dengan tingkatan tenaga terampil pelaksana. Dan di nomor 5, kecamatan 31 sampai 40 desa itu ditempatkan maksimal 5 orang PD dengan tingkatan tenaga terampil pelaksana. Dan di nomor 6, kecamatan dengan 40 sampai 6 kecamatan dengan 40 desa lebih ke atas, maksudnya 40 lebih desa ke atas, ditempatkan maksimal 6 orang PD dengan tingkatan tenaga terampil pelaksana. Oke, di sini kita bisa pahami ya. Jadi, untuk jumlah PD itu ditentukan oleh banyaknya suatu desa. Oke, dari nomor 1 sampai nomor 6 itu kan ada yang 2, ada 1 PD, ada 2 PD sampai maksimal 6 PD di suatu kecamatan. Jadi mau dia 100 desa, mau dia 80 desa, mau dia 70 desa ataupun 60 desa, itu maksimal hanya ada 6 orang PD. Tapi ya memang mungkin ya se-Indonesia mungkin tidak ada lagi itu yang lebih dari 60 atau 70 desa dalam satu kecamatan. Terus kita akan membahas terkait dengan pendamping teknis. Nah, pendamping teknis itu apa? Komposisi pendamping teknis dilaksanakan sesuai kebutuhan program terkait. Nah, jadi kalau komposisi pendamping teknis ini yang berdasarkan pengalaman saya itu, dia tuh bukan hanya mendampingi satu kecamatan ya. Bisa aja nanti dia mendampingi di kecamatan yang ada di sekitar ataupun dibutuhkan oleh kecamatan yang lainnya. Ya memang untuk pendamping teknis ini memiliki kemampuan ataupun keahlian di bidang perencanaan fisik ya ataupun sapras. Jadi sangat dibutuhkan di beberapa kecamatan. Nah, seperti itu. Secara lengkap nanti akan kita bahas lagi terkait dengan seperti apa tugas dari pendamping teknis. Terus di sini ada komposisi dari PLD. Nah, teman-teman, PLD itu tahu ya, pendamping lokal desa. Nah, sebenarnya PLD ini berapa desa ya yang didampingi? Oke. Kecamatan dengan 1 sampai 4 desa ditempatkan minimal 1 orang PLD dengan jenjang tenaga terampil pemula. Jadi minimal ya, minimal 1 orang PLD. Nah, ini kan kalau tadi PD itu bahasanya adalah ditempatkan maksimal. Kalau ini PLD adalah minimal. Boleh lebih dari 1, berarti 2. Sesuai dengan kuota
SDM yang ada di kabupaten tersebut. Terus kecamatan dengan lebih dari 4 desa, jumlah PLD adalah jumlah dibagi 4. Apabila terdapat sisa 1 sampai 3 desa, dilakukan penambahan 1 orang PLD dengan jenjang tenaga terampil pemula. Jadi bahasanya gini ya. Kecamatan dengan lebih dari 4 desa, jumlah PLD adalah jumlah desa dibagi 4. Nah, apabila terdapat sisa 1 sampai 3 desa, dilakukan penambahan. Jadi, oke, maksudnya gini, kalau lebih dari 4, contoh 7 dibagi 4, berarti kan itu dapat 1, sisa 3, berarti ditambah 1 ya. Oke. Terus di nomor 3, kecamatan yang memiliki desa terpencil seperti geografis, perbatasan, kepulauan, terjauh, dan tersulit, maka dapat ditetapkan 1 orang PLD dengan jenjang tenaga terampil pemula untuk 1 desa berdasarkan evaluasi dilakukan oleh PSDM. Jadi ada juga PLD yang bertugas itu 1 orang PLD 1 desa dengan kriteria adalah secara geografis perbatasan. Itu secara geografis mungkin daerahnya tuh jauh gitu kan. Terus perbatasan, kepulauan, dan tersulit, maka dapat ditetapkan 1 orang PLD dengan jenis tenaga terampil pemula. Tapi pada umumnya ya memang 1 PLD itu mendampingi 4 desa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait ini ya tadi ya, terkait organisasi TPP di tingkat kecamatan. Nah, kita ketahui di kecamatan itu ada yang namanya PD, pendamping desa, terus ada yang namanya pendamping teknis atau PDTI, ataupun PDPT gitu kan. Terus ada PLD. Nah, kalau teman-teman masih bingung terkait apa yang saya sampaikan, boleh membaca kembali Kepmendes nomor 143 tahun 2022 atau memberikan komentarnya di bawah YouTube saya ini. Nanti akan saya jawab secara langsung melalui tulisan atau saya jawab melalui video yang kurang lebih seperti ini juga. Supaya saya mengetahui seperti apa sih sebenarnya kebutuhan teman-teman terkait dengan informasi organisasi TPP di tingkat kecamatan sampai di tingkat desa ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.